Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Edwin Chan di Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Kamis 24 Februari 2022. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe YouTube channel Kompas TV. Sebagai berita yang pertama, sahabat Kompas TV, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan untuk melakukan operasi militer khusus untuk menyerang dan merebut kawasan Ukraina Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Beberapa serangan pun dilaporkan sudah terjadi di Ukraina. Kepulan asap terlihat di kota Kharkiv dan diiringi suara ledakan. Dalam pernyataan Putin, ia menyatakan Rusia tak punya tujuan untuk menduduki Ukraina. Namun, operasi militer ini ditujukan untuk melindungi orang-orang yang selama 8 tahun menderita dari rezim Kiev. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan WNI di Ukraina saat ini dalam keadaan aman. Jika situasi memburuk, pemerintah dan KBRI Kiev akan mengupayakan evakuasi para WNI dari Ukraina. Konsentrasi warga negara kita mayoritas ada di Kiev, nomor 2 ada di Odessa, dan kemudian ada di beberapa daerah yang lain. Di Ukraina Timur tercatat dari 138, ada 11 warga negara kita yang bertempat tinggal di Ukraina Timur. Yang antara lain ada di Luhansk, ada di Donetsk, dan beberapa kota yang lain. Nah, kita sudah mampu, seperti kami sampaikan, kita sudah mampu menjalin komunikasi dengan mereka. Kita minta mereka untuk dapat mendekat, berkumpul ke KBRI Kiev. Namun jika tidak memungkinkan, sesuai dengan rencana kontingensi, ada titik-titik yang sudah didedikatkan untuk sebagai tempat titik kumpul para WNI kita di kota-kota tertentu. Nah, sedangkan untuk yang ada di Odessa, tadi kami memang memantau serangan ini juga terjadi di beberapa kota yang lain, termasuk yang ada di Kiev dan Odessa. Kita akan melihat ya situasinya. Jika tidak memungkinkan untuk menuju ke Kiev, kita meminta mereka untuk tetap stay dulu di Odessa sambil kita mencari jalur aman yang lain. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan berbagai macam pihak-pihak terkait untuk menjamin proses jalur yang aman untuk evakuasi warga negara. Berlanjut ke berita berikutnya, sahabat Kompas TV, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dikritik sejumlah kalangan dan dilaporkan ke polisi atas dugaan penodaan agama. Para pelapor yakni Kongres Pemuda Indonesia dan Roy Suryo menilai Menteri Agama diduga melanggar Undang-Undang ITE dan pasal penodaan agama di KUHP. Terkait hal ini, Kementerian Agama memberi klarifikasi bahwa Menteri Agama tidak sama sekali membanding-bandingkan suara adzan, namun sedang mencontohkan pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara yang bisa membuat seseorang tidak nyaman. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan, sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan, Menteri Agama terbitkan, hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sebagai berita yang terakhir, sahabat Kompas TV, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah memutuskan untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang dana jaminan hari tua. Revisi ini ditargetkan selesai pada Mei mendatang. Dalam konferensi pers, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menjelaskan keputusan terkait revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Menurutnya, proses revisi akan melibatkan para akademisi dan ditargetkan bisa selesai pada bulan Mei mendatang. Melihat begitu banyaknya permintaan dari teman-teman pekerja serikat buruh untuk melihat kembali Permenaker ini karena kondisinya mungkin atau timingnya mungkin dianggap tidak pas, maka atas perintah Bapak Presiden kami diminta untuk mereview Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini. Apa yang kami lakukan? Kami akan pertama melakukan diskusi publik, dialog publik. Kami akan undang, kami akan dengar, kami akan datangi kalau perlu serikat pekerja serikat buruh, tidak hanya teman-teman yang ada di RKS Tripartit Nasional, tapi juga kami akan juga mengundang
mendengarkan pandangan dari pakar, pengamat, kemudian kami juga akan dengar teman-teman dari Kabindu Kadin, kemudian nantinya juga kami akan meminta arahan dari Komisi 9 lagi setelah kami mendengarkan pandangan dari DPP. Kami masih punya waktu 3 bulan sampai 4 Mei 2022 ini akan kami gunakan untuk mendengarkan dengan baik masukan dari semua suku dan tenaga. Saya kira itu ya. Artinya ada kemungkinan Bu, ada kemungkinan tidak sampai 56 tahun diambil. Kami akan dengarkan pandangan-pandangan dari semua suku dan tenaga. Dan itulah dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sahabat Kompas TV, saya Edwin Chan pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Terakhir, pastikan Anda selalu menaati protokol kesehatan. Salam sehat.